Oke, teman-teman, itu adalah salah satu video dari Talenta yang memang sudah menggunakan Talenta nih. Tapi pada pagi hari ini aku mau undang dulu Pak Rusdiono dari selaku manajer partner rusdionoconsulting.id untuk bergabung sama kita karena yang akan presentasi pertama pemaparan mengenai peraturan pemerintah yang pertama ini adalah dari Pak Rusdiono. Halo Pak Rusdiono, selamat pagi. Selamat pagi Oke, semua, selamat selamat pagi pagi semua. Indonesia. Bapak, Eh, oke, suaranya sudah lancar, suaranya sudah aman. ya, Boleh dilanjutkan saja, Pak. Aku siapin PPT-nya terlebih dahulu karena ini adalah sesinya Pak Rusdiono ya, untuk bisa sharing nih Pak. Kebetulan teman-teman di sini mungkin sudah masih bingung ataupun masih gimana ya Pak, butuh pengetahuan kali ya Pak mengenai lebih lanjut daripada peraturan pemerintah yang baru nih, yang dirasa nih ya, itu menjadi salah satu solusi dari pandemi COVID-19 ini gitu. Kita pengen tahu sih Pak sebenarnya siapakah yang paling diuntungkan gitu ya? Apakah kita sebagai pebisnis atau kita kan sebagai karyawan gitu? Mungkin Bapak bisa sharing lebih lengkapnya Pak untuk ini ya. Sama nanti Pak jangan lupa promosi. Bapak kan tadi bilang nih mau bagi-bagi OVO Cash dari rusdionoconsulting.id. Benar ya Pak ya? Jangan lupa di oke, akhir nanti Bapak ingetin lagi nih untuk teman-teman follow Instagramnya oke, rusdionoconsulting.id dan juga Talentaco. Gitu ya Pak, aku serahkan ke Bapak ya Pak. oke, terima kasih. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua. Salam kenal. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan jangan lupa hari ini adalah tanggal 20 Mei. 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia sebentar lagi bangkit dari ketidaknyamanan dan kembali kepada kehidupan normal yang baru. Baik, saya mulai dengan sharing hari ini mengenai insentif pajak berkaitan dengan COVID-19. Kita tahu bahwa belakangan, jadi atau baru-baru ini, dunia di apa dikena apa namanya jadi terkena pandemi COVID-19 dan termasuk Indonesia. Dampak yang paling terasa adalah bahwa kita tidak bisa keluar rumah dan kegiatan juga dibatasi sehingga eh, akhirnya berdampak pada pekerjaan kita, kegiatan kita. Dan karena kegiatan berkurang, maka konsumsi kita juga berkurang, dan akibatnya penghasilan berkurang. Kalau penghasilan berkurang, maka pada akhirnya eh, penerimaan pajak oleh negara juga berkurang. Karena penerimaan pajak dari negara hanya bisa didapat dari kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan konsumsi, transaksi-transaksi di masyarakat. Nah, lanjut, lanjut, lanjut aja. Kalau saya mau memulai dengan background dari uh, kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan, yaitu dasarnya adalah Perpu eh, nomor 1 tahun 2020 yang mencakup eh, mengenai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan fiskal, yaitu pemberian insentif kepada perusahaan dan juga kepada karyawan dalam hal ini. Ada di Perpu di dari Perpu itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 tahun 2020. Sebenarnya ada di PMK 44 itu atau PMK 23 itu ada 4 sektor atau 4 pajak yang diberikan bentuk pajak yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, yaitu
PPh 21, kemudian PPh 22, kemudian PPh 25, dan satu lagi adalah PPh 4 ayat 2 sebenarnya, yang didasari oleh PP 23 tahun 2018. Jadi ada 4. Nah, dari 4 itu kalau saya boleh kelompokkan, maka sebenarnya ada 3 yang diberikan kepada perusahaan, yaitu 22, kemudian 25, dan PP 23. Sedangkan yang pasal 21 itu diberikan kepada karyawan, begitu. Nah, dalam sesi ini saya akan fokus ke pemberian insentif berupa pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, di PP 21 yang ditanggung pemerintah itu di pasal 2 ayat 3 itu mengatur mengenai bagaimana insentif itu diberikan. Pertama adalah diberikan kepada karyawan sebenarnya. Dalam ini adalah kalau dibaca di peraturan di pasal 2 ayat 3 huruf A besar itu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Nah, kita juga mesti baca bahwa pengertian pemberi kerja dikaitkan dengan pekerja. Jadi ada pekerja, ada pemberi kerja. Artinya bahwa yang diberikan insentif adalah karyawan. Karena yang ada hubungan atau ada hubungan pemberi kerja dan pekerja adalah karyawan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah memiliki NPWP. Sekali lagi memiliki NPWP. Ada pertanyaan seperti ini. Kan kalau di administrasi perpajakan di ISPT atau faktur pajak itu kan ada NPWP 000 ya, 009 kali. Ada pertanyaan yang seperti ini. Berarti kalau NPWP 000 boleh juga dong mendapatkan insentif ini. Nah, itu pertanyaan sebenarnya tidak tepat. Yang dimaksud dengan NPWP di sini adalah NPWP yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang mengatakan bahwa NPWP adalah alat sebagai pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Saya gambarkan kayak gini. Kalau NPWP 00, ya, apakah wajib melaporkan SPT? Tidak. Berarti NPWP 00 bukan NPWP yang dimaksud di sini. Sehingga NPWP 00 tidak termasuk yang mendapatkan insentif. Saya kira cukup jelas di sini. Kemudian yang C itu menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Ada beberapa pertanyaan di awal dari terbitnya PMK ini, ya, yang menanyakan, kalau misalnya penghasilan di atas 200 juta, misalnya 250 juta disetahunkan, apakah yang 200 juta pertama mendapatkan insentif? Tidak. Tidak. Jadi betul-betul yang dapat insentif adalah mereka yang mempunyai penghasilan disetahunkan pada masa itu tidak lebih dari 200 juta. Jadi ketika penghasilan disetahunkan pada masa itu lebih dari 200 juta, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan insentif. Nanti mungkin saya akan memberikan ilustrasi. Misalnya gini, misalnya seorang karyawan, dia mendapatkan gaji dan tunjangan 1 bulan pada masa April misalnya 15 juta. Atau katakanlah dia mendapatkan tunjangan tetap ya
10 juta, kemudian lembur pada bulan itu 15 juta, maka dia berhak mendapatkan insentif. Tetapi kalau dia misalnya mendapatkan lembur 7 juta, sehingga total penghasilannya 17 juta, maka pada masa itu tidak berhak untuk mendapatkan insentif. Ya, jadi sekali lagi bahwa yang mendapatkan insentif adalah mereka yang mempunyai penghasilan disetahunkan tidak lebih dari 200 juta. Jadi karyawan tersebut mungkin saja pada masa April dapat insentif, tetapi masa Mei tidak mendapatkan insentif, dan seterusnya. Demikian. Nah, saya balik ke huruf A, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Jadi pemberi kerja dalam ini adalah perusahaan yang memiliki KLU yang tercantum dalam lampiran. Di PMK 44, KLU itu sudah diperluas menjadi sekitar beberapa, saya nggak hafal, banyak sekali itu. Itu bisa dilihat di sana. Kemudian perusahaan-perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT, yaitu perusahaan yang memperoleh kemudahan impor tujuan ekspor, atau mereka yang perusahaan yang berada di kawasan berikat. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan insentif ini? Sebenarnya bisa langsung ke KSBP, ya, di aplikasi DJP itu, DJP online kan ada layanan KSBP, ya, konfirmasi status wajib pajak, bisa dilihat sana. Kalau diklik dia dapat, nanti ada notifikasi. Nah, ketika ada notifikasi, nanti berarti mereka berhak untuk mendapatkan insentif pajak, ya, baik yang pasal 25, kemudian mungkin pasal 22, pasal 21, ataupun PP 23. Ya. Nah, yang menarik sebenarnya yang bagian C, yaitu yang mengenai menerima dan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Pengertian ini bisa dilihat dari DJP sudah mengeluarkan lembar frequent question and answer, yaitu di sana bisa dilihat yang dimaksud dengan penghasilan tetap dan teratur itu apa. Tapi dalam hal ini kalau bisa dilihat bahwa meskipun penghasilan itu tidak tetap, artinya tidak tetap dalam arti jumlahnya tidak tetap, misalnya diberikan contoh di lembar cara perhitungan itu mengenai tunjangan lembur. Tunjangan lembur meskipun jumlahnya tidak tetap, tidak sama setiap bulan, tetapi masuk sebagai bagian dari perhitungan penghasilan bruto. Demikian juga tunjangan-tunjangan yang lain, tunjangan transportasi misalnya. Jadi kapan bisa mendapat insentif, yaitu sejak pengajuan insentif dilakukan oleh perusahaan. Ya, jadi misalnya pengajuannya bulan April, maka perusahaan bisa mendapatkan insentif mulai bulan April dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai terlambat supaya mendapatkan insentif yang lebih menguntungkan. Ini mengenai teknis pelaporan dan juga teknis membuat SSC. Ya. Saya kira mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengerti mengenai ini. Tetapi jangan lupa bahwa ketika membuat, jadi barangkali di satu perusahaan itu ada karyawan yang mendapatkan insentif dan tidak berhak mendapatkan insentif, maka dibuatkan SSC ada dua, yaitu SSC yang normal yang harus dibayar dan disetor, dan SSC yang untuk DTP pasal 21. Jangan lupa di kolom urean yang di SSC DTP dicantumkan
tulisan seperti ini, yang PPh pasal 21 ditanggung pemerintah XPMK 44 2020. Dan juga mengenai laporan realisasi disampaikan tanggal 20, jadi bersamaan dengan laporan SPT. Nah, mengenai prosedur dari pemberian insentif kepada karyawan, pertama saya mau menjelaskan bahwa kalau dalam praktek itu kan PPh 21 ada 3 ya dalam praktek. Yang pertama itu yang dipotong dari penghasilan karyawan. Itu jelas mereka bisa mendapatkan insentif. Kemudian yang kedua adalah berbentuk tunjangan. Itu juga bisa mendapatkan insentif. Dan yang ketiga adalah yang dibayar oleh perusahaan. Dibayar oleh perusahaan artinya di dalam perhitungan pasal 21 dihitung tetapi tidak dipotong dan bukan merupakan tunjangan dan dibayar oleh perusahaan. Itu juga berhak mendapatkan insentif. Jadi tiga-tiganya bisa menjadi insentif bagi karyawan. Ya. Baik yang dipotong berupa tunjangan maupun ditanggung oleh perusahaan. Dan itu dibayarkan oleh secara tunai. Jadi artinya yang seharusnya mudahnya seperti ini. Jadi ya ketika dihitung, kemudian biasanya disetorkan ke kas negara, maka jumlah itu dibayarkan kepada karyawan. Itu mekanisme dari pembayarannya. Ini mengenai pelaporan di ISPT, yaitu tadi saya sebutkan bahwa ada 2 SSE, yaitu SSE normal, SSE yang dilapor di store, dan SSE yang mendapatkan pasal 21 ditanggung pemerintah. Jadi nanti di pelaporan ISPT untuk yang DTP, kalau yang di store kan nanti dapat NTPN. Ya, ketika store di bank mendapat NTPN itu di input di ISPT. Sedangkan yang DTP pasal 21 nanti NTPN-nya diisi dengan angka 99 sebanyak 15 kali. Itu teknis pelaporan dari di ISPT. Udah jadi. Sebagai tambahan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Itu sebagai tambahan dari pengetahuan kita. Oke, halo Pak Rusdi, thank you sudah pemaparannya sudah jelas banget sih sama kita gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang ingin bertanya dengan Pak Rusdi, mungkin nanti kita buka di sesi panel discussion nih sebentar lagi gitu kan ya. Boleh drop aja pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan dijawab sama Pak Rusdi gitu ya Pak, karena tadi sudah jelas sih dari PPH. Oke. Dari tadi PPh 21 dan juga PMK 44 yang tadi sudah dijabarkan lengkap oleh Pak Rusdi gitu. Nah, Pak Rusdi sambil menunggu nanti Pak Rusdi istirahat terlebih dahulu menuju ke panel discussions. Terima kasih sudah sharing ke kita. Teman-teman sekali lagi yang sudah join hari ini terima kasih dan juga drop pertanyaannya jangan lupa di kolom chat. Nah, Pak Rusdi, aku beralih sebentar dahulu ya Pak ke tim talenta terlebih dahulu sebelum kita masuk ke panel discussions. Baik. Pak Rudi boleh minta matikan dahulu mic-nya ya. Terima kasih Pak Rusdi. Oke, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke panel discussions, ini janji Carla, ini terakhir banget nih presentasinya, karena kayaknya tak kenal maka tak sayang dari talenta. Pengen penjabaran sedikit sih tentang talenta ini sendiri itu apa sih sebenarnya gitu ya. Aku mengundang dulu mungkin dari Mas Wahyu. Mas Wahyu boleh untuk hidupkan mic dan juga kameranya. Oke, halo Mas Wahyu. Ya, sambil tunggu Mas Wahyu bersiap-siap terlebih dahulu, aku siapin dulu untuk
PPT-nya. Ini nggak akan lama teman-teman, aku cuma butuh waktu 10 menit aja Mas Wahyu untuk bisa ngejelasin ini sedikit ya. Mas Wahyu, boleh tes mic dahulu? Nah, teman-teman sekali lagi aku ingetin, untuk acara kita pada pagi hari ini tuh kita akan bagi-bagi banyak banget hadiah, dimulai dari OVO Cash yang akan diberikan oleh @rusdionoconsulting.id. Dan caranya gampang, follow Instagramnya Talentaco dan juga rusdionoconsulting.id. Share pengalaman teman-teman kalian dari acara kita pada pagi hari ini. Jangan lupa mention ke Talentaco dan juga @rusdionoconsulting.id. Dan pemenang beruntung akan mendapatkan OVO Cash senilai Rp100.000 masing-masing. Halo Mas Wahyu. Halo Carla, Mas, udah kedengeran? loyo banget Ah, sih. Ini hari terakhir mau liburan loh. Ini teman-teman udah pada join lagi semangat-semangatnya. Nggak boleh loyo ya Mas Wahyu ya, janji ya. Oke, siap. Oke, Mas Wahyu, aku siapin dulu PPT-nya. Di sini Ya, kalau kita lihat nih banyak banget nih yang sudah join gitu ya. Ada dari Jakarta, terus juga tadi ada dari Surabaya gitu. Jadi mungkin oke. detailnya Mas Wahyu nih, aku tadi bilang kan tak kenal maka kata sayang dari talenta. Mungkin jelasin sedikit kali ya mengenai talenta itu apa dan benefitnya kalau teman-teman ini beralih yang tadinya HR manual ke HR cloud, salah satunya dengan talenta tuh apa sih benefitnya gitu ya. Oke, siap Carla. Oke, silakan ya Mas Wahyu. Oke, thank you Carla. Selamat pagi semuanya teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua ya. Terus mungkin selamat berpuasa juga buat yang menjalankan nih. Tadi udah dengerin sedikit ya dari Pak Rusdiono juga nih terkait untuk insentif pajaknya sendiri. Jadi dari talenta sendiri, mungkin banyak yang belum kenal juga talenta tuh apa sih sebetulnya. Nah, hari ini mungkin saya coba jelasin sedikit aja nih terkait talenta sendiri. Jadi talenta itu apa sebetulnya? Nah, dari judulnya sendiri kita prepare the new normal in HR business process. Jadi kenapa sih kita ada sebutnya the new normal sendiri? Ya karena kan yang kita lihat sendiri ya, sekarang ini 46% bisnis udah coba pakai WFH nih ya di 2 minggu terakhir nih. Terus sama kayak HR manager juga lihat banyak infrastruktur yang nggak bagus itu bisa jadi barrier atau blocker juga untuk efektifnya kerja dari rumah. Sampai 17% karyawan sendiri sulit banget nih untuk memperoleh informasi ada apa sih sebenarnya di kantor, pengumumannya lagi kayak gimana sih, kondisi kantor saat ini seperti apa sih. Nah mungkin akan kesulitan tuh sampai juga yang paling banyak mungkin banyak business owner atau mungkin dari company sendiri sulit nih maintain karyawannya di rumah beneran kerja atau enggak sih ya, atau mungkin gimana cara kita maintain-nya gitu. Mungkin itu jadi salah satu kesulitan juga di tengah pandemi ini. Nah, mungkin udah kenal banyak sistem HR juga, ada beberapa juga mungkin yang sifatnya mungkin on-prem. On-prem itu yang sedikit on-premise itu mungkin yang sistemnya beli putus, yang mungkin nantinya diinstal di dalam office-nya masing-masing, harus diakses dari office. Nah, kenapa menurut kita on-premise software itu sekarang nggak bisa digunakan di tengah krisis kayak gini? Nah, yang pertama, untuk yang on-premise sendiri itu butuh internal network banget, jadi nggak mungkin banget digunakan di luar office. Jadi memang harus digunakan di office, semuanya juga harus pakai komputer di kantor dan lain-lain. Sama yang kita tahu juga maintenance-nya itu lumayan lama, terus juga untuk biayanya sendiri pastinya lebih mahal juga per tahunnya, setiap tahun pasti ada cost-nya dan lain-lain. Nah, cost di depan apalagi paling gede banget biasanya untuk investment server, hardware dan lain-lain, sampai mungkin harus in-charge tim IT yang memang harus benar-benar jagain sistem nih. Dan kita tahu juga terkait COVID ini kan mendadak banget ya, kita juga nggak pernah tahu nih sampai di awal tahun kemarin kita masih running well, semuanya jalan, tiba-tiba di bulan kedua kita bulan ketiga udah harus WFH dan lain-lain. Nah, nggak mungkin juga untuk yang software on-premise sendiri bisa dilakukan implementasi dalam waktu dekat, gitu. Maksudnya cepat, jadi mungkin butuh waktu yang lumayan panjang, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Nah, dari talenta sendiri, kita sistem talenta sendiri kita sifatnya cloud base ya. Jadi mungkin ada beberapa benefit yang bisa saya share. Kenapa sih kita harus pakai cloud base? Kita tahu 42% responden kita dari banyak riset yang kita lakukan itu ngerasa mereka akan coba ganti on-premise system. Cloud base juga pastinya makan biaya 35% lebih besar dibandingkan on-premise system itu bisa cloud base itu bisa hemat biaya 35%. Sampai di 2021 mungkin 94 pekerjaan itu computing itu dilakukan dengan cloud.
dan lain-lain, sampai akhirnya kita juga tahu milenial sekarang ini senang banget pakai sistem yang sifatnya cloud. Jadi mereka tinggal ajuin dari rumah dan lain-lain, mereka nggak harus ke kantor, nggak harus buka laptop kantor dan lain-lain. Nah, Talenta itu sendiri kita cloud di sini. Jadi kita memang fokusnya Talenta sendiri, selain daripada HR proses core-nya sendiri nih, selain daripada HR proses terkait pengajuan cuti, overtime dan lain-lain, kita juga bantu dari sisi payroll. Jadi nggak perlu khawatir karena kita satu sistem yang sama, mulai dari absensinya sendiri sampai database karyawan, sampai nantinya gimana sih karyawan beneran masuk atau enggak, sampai kita bisa lihat yang WFH itu masuk atau enggak, terus juga cutinya seperti apa, kita relate pengumuman, semua bisa di-blast di dalam satu sistem yang sama, sampai jadi ke payroll. Berapa sih karyawan gajinya, potongan pajaknya berapa sih, BPJS-nya berapa, itu bisa di-handle di dalam sistem Talenta semua. Nah, yang kita handle saat ini itu ada beberapa company yang memang kita udah handle sampai ke enterprise company, tapi memang lebih banyak di Talenta itu kita kuatnya di small sampai medium business. Jadi untuk range karyawan yang mungkin dari 5 karyawan, at least yang small banget, sampai mungkin yang enterprise udah ribuan karyawan kita juga handle. Nah, Talenta sendiri kita subscription based, jadi nggak perlu ada investment di depan kayak misalnya terlalu besar untuk server karena kita subscription. Nah, kita juga akan hitung fair per employee yang ada di company masing-masing. Jadi berapa sih karyawannya, itu yang akan kita hitung juga di Talenta sendiri. Yang pasti kita juga udah termasuk sampai implementation fee, training, dan live support. Jadi nggak perlu khawatir kayak misalnya di tengah kontrak ada perubahan data atau mungkin ada perubahan regulasi, semua akan tetap kita bantu sampai proses implementasinya pun akan kita bantu. Nah, di Talenta sendiri kita bantu apa sih di OFH biar jadi makin produktif nih. Jadi Talenta sendiri kita ada beberapa kisah yang juga yang nanti akan kita bantu. Nah, pertama dari Talenta itu kita punya payroll pastinya. Dari payroll ini salah satu core modul yang mungkin kita jadi andalan banget. Kenapa? Karena di payroll sendiri yang tadi saya bilang di awal, kita udah bisa integrasi, kita nggak ada manual pulling data entry lagi. Jadi mulai dari absensinya, database-nya, itu semuanya udah jadi satu kesatuan di sistem. Yang pasti kita akan automate attendance juga. Jadi kalau mungkin tadi misalnya kita hitung keterlambatan, overtime, dan lain-lain, itu udah bisa otomatis, kita akan hitung otomatis. Sampai ke BPJS dan PPh 21 juga. Kita juga punya payroll disbursement nih. Payroll disbursement ini nantinya akan lebih simplify lagi proses payroll untuk pembayaran ke banking. Jadi kalau mungkin sekarang masih harus datang ke bank untuk coba kasih datanya, ke depan semua transaksi bisa dilakukan di dalam satu sistem yang sama. Nah, mungkin yang lagi kita bahas hari ini juga sama teman-teman dari speakernya tadi juga terkait tax incentive nih. Jadi di Talenta sendiri kita aware banget sama hal-hal yang sifatnya kayak gini. Jadi terkait update regulasi dari pemerintah, terkait mungkin ada peraturan baru dari pemerintah, dari Talenta kita pasti akan adopt dalam waktu cepat. Misalnya yang insentif pajak ini dari Talenta sendiri, sesimpel kayak misalnya setelah didaftarkan kita tinggal inputnya KLU-nya aja, semua reportnya, potongan perhitungannya itu udah kita siapin by sistem Talenta, yang pastinya nggak ada physical register lagi ke DJP. Terus juga kita akan auto calculate juga insentif for business-nya, compliance-nya pasti kita akan bantu hitung semuanya. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran kayak misalnya kan untuk rubah formula di dalam template yang mungkin dibuat di Excel dan lain-lain, itu kan lumayan repot. Di sini udah kita siapin semua. Nah, di Talenta sendiri, di sini kita ada comparison sebetulnya before dan after-nya Talenta sendiri. Jadi sebelum pakai Talenta, mungkin ada banyak proses untuk bisa run payroll yang dilakukan. Kita coba lihat case untuk 100 employee di satu company, itu kita untuk run payroll biasanya butuh waktu sekitar 1 minggu sampai 9 hari kerja, yang mungkin makan banyak waktu itu di manual data entry-nya, rekonsiliasi data sampai ke review, run payroll, spreadsheet itu 2 hari, sampai ekspor ke PDF untuk CSV banking-nya itu sekitar 10 menit, 2 hari kemudian karyawan bisa dapat dananya di dalam rekening mereka, 2 hari kemudian mereka baru bisa dapat payslip-nya, kurang lebih sekitar 9 hari kerja. Tapi dengan Talenta kita pangkas beberapa step yang mungkin makan banyak banget waktu. Yang pertama tadi dari manual data entry-nya, karena kan kita udah bisa integrasi sama mesin absensi, kita juga ada mobile absensi, sampai auto rekonsiliasi data, review-nya tinggal kita lihat aja sekitar butuh waktu 4 jam. Run payroll untuk 450 karyawan di satu company ini kita butuh waktu sekitar 30 menit. 30 menit kemudian, 30 menit selanjutnya karyawan udah bisa lihat dananya mereka di dalam rekening mereka. 5 menit kemudian mereka udah bisa langsung lihat mereka punya slip gaji. Jadi kita 93%
pangkas waktu yang tadinya 9 hari, kita bisa lakukan dalam waktu 5 jam aja dengan Talenta gitu. Jadi memang beberapa step itu kita pangkas juga. Nah, selanjutnya sendiri ini lebih ke attendance ya, mungkin yang banyak digunakan di WFH sekarang juga, karena Talenta sendiri kita udah bisa adopt juga terkait GPS base-nya juga. Kita tetap bisa lihat juga apa karyawan ada di mana sih, absensinya di mana sih, termasuk sampai reportingnya, termasuk sampai apa schedulingnya itu tetap bisa diatur by sistem Talenta juga. Oke. Nah, ini juga untuk yang proses paperless HR administrasinya. Jadi di sini kita bisa lihat juga kalau mungkin ada pengajuan terkait overtime atau mungkin terkait time off, itu juga akan kita bantu by sistem Talenta. Jadi setiap karyawan nggak perlu lagi harus kirim apa formnya by kertas, atau mungkin mereka harus chat-chat di WA dan lain-lain. Itu kan lumayan ribet, dan mungkin kemungkinan untuk hilang atau rusak itu kan akan jauh lebih besar pastinya. Sampai di Talenta sendiri juga, nah di sini juga kita ada satu benefit juga nih buat si karyawan. Jadi kalau mungkin banyak HRIS yang kasih benefit untuk company, tapi di sini juga kita pikirin terkait benefit untuk karyawan. Karena kita ngerti banget krisis yang sekarang ini kan mungkin cash flow karyawan nggak semuanya sama. Mungkin ada yang bisa survive sampai di akhir bulan, atau mungkin ada yang di tengah bulan udah mulai pusing nih gimana caranya untuk bayar tagihan, untuk bayar token listrik misalnya dan lain-lain. Nah, di Talenta kita kasih satu benefit lagi. Jadi di sini Talenta itu kita kasih yang namanya Makari Payday. Makari Payday ini memungkinkan untuk karyawan bisa beli, mereka punya token listrik, mereka beli pulsa dan lain-lain, nantinya akan kita potong dari gajinya karyawan gitu. Jadi mereka juga tetap bisa lihat. Nah, limitnya juga tetap bisa di-adjust nih dari sisi company. Mungkin kita lihat dari gajinya karyawan dapat berapa, limitnya dikasih berapa, mereka tetap bisa gunakan. Daripada mungkin mereka harus pinjam keluar atau mungkin cari keluar, better mereka tinggal buka aplikasi, mereka tinggal lihat sendiri gitu. Nah, sebetulnya selain dari token listrik dan lain-lain juga, kita juga ada beberapa yang baru juga di sini. Nanti saya coba show. Nah, di Talenta sendiri untuk yang akses payslip-nya sendiri di tengah WFH ini kurang lebih proses seperti ini. Jadi tanpa Talenta sendiri kan lumayan repot ya, employee request dulu payslip-nya by email, terus juga dihitung dulu proses segala macam sampai payslip-nya bisa dikasih ke employee, itu kan lumayan lama banget. Tapi dengan Talenta sendiri, kita bikin banget, simple banget. Jadi mereka udah bisa langsung lihat, mereka punya slip gaji di handphone mereka masing-masing nih. Jadi kalau mungkin mereka mau lihat detailnya, ya udah mereka tinggal buka handphone aja, mereka bisa langsung lihat, oh dapat gaji berapa dan lain-lain gitu. Oke, nah di sini juga kita coba payroll yang tadi kurang lebih proses sama seperti ini comparison-nya untuk reimbursement, untuk cash advance dan benefit yang lainnya. Jadi kalau mungkin pakai sebelum pakai Talenta mungkin banyak proses yang harus kita laluin, waktunya juga pasti lumayan lama karena harus ada beberapa staff yang harus ada beberapa approval juga, tapi di Talenta sendiri approval itu semua bisa dilakukan by aplikasi Talenta. Jadi semuanya akan tetap bisa lebih simple dan lebih cepat pastinya. Oke, nah yang tadi Makari Benefit kita ngobrolin sedikit Makari Benefit. Jadi di Makari Benefit ini selain daripada yang tadi untuk bayar listrik, mungkin udah ada yang belum coba mungkin ya bisa bayar listrik atau mungkin beli token listrik dari Talenta, sekarang udah bisa. Selain dari itu juga kita munculin ini lebih ke flexible benefit sih. Jadi flexible benefit juga kan kita tahu benefit semua orang mungkin beda-beda ya. Kayak misalnya saya dapat budget benefit untuk kacamata misalnya 1,5, tapi ternyata saya nggak pakai kacamata. Mungkin dengan flexible benefit ini kita bisa alihkan nih. Jadi setiap karyawan nanti bisa tentuin sendiri benefit apa sebenarnya yang mereka mau coba ambil gitu, daripada mungkin dipaksa mereka harus beli kacamata dan lain-lain. Karena saya nggak pakai kacamata, ya udah saya coba yang lain aja. Misalnya untuk wellness, saya mau coba beli obat, atau mungkin mau coba perawatan gigi dan lain-lain, itu tetap bisa dilakukan dengan sistem Talenta. Ini ada beberapa partner kita gitu. Jadi untuk wellness-nya sendiri kita ada Klik 24, Together, terus juga Dental Legend dan lain-lain. Sampai lifestyle itu kita punya Fore. Jadi teknisnya mungkin sedikit bisa beli voucher lewat Talenta, pastinya dengan promosi yang banyak banget. Nah, ini ada beberapa aja, nantinya mungkin kita akan coba share juga nih, lebih banyak juga pastinya dari yang saat ini saya share gitu. Oke, nah ini ada beberapa klien juga. Jadi kita untuk saat ini
Talenta udah handle mungkin sekitar 1.500-an lebih company, mulai dari yang tadi, dari yang levelnya startup company sampai ke enterprise. Dari banyak industri, kita nggak fokus di salah satu industri aja, tapi kita coba handle dari berbagai macam industri. Karena pastinya sistem kita akan coba ikutin masing-masing regulasi di masing-masing company. Misalnya di professional sector kita ada beberapa nama media kayak misalnya Narasi, Cerita dan lain-lain, sampai ke SOS untuk yang outsourcing, manufacturer juga kita ada handle kayak Tima, Hire, terus juga Amidis, Electrolux, dan banyak lagi yang lainnya, sampai ke consumer goods, tech company, apalagi kita banyak banget Gojek, Dana, Tiket, Genius, dan lainnya itu adalah klien kita. Dan so far kita juga happy nih dengan sistem yang ada. Nah, kurang lebih itu nih perkenalan dari Talenta. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa drop pertanyaannya di chat yang publik ini ya. Nanti mungkin bisa bantu langsung dijawab gitu. Oke. Iya, bener banget sih teman-teman. Ini Talenta udah dijelaskan jelas ya sama Mas Wahyu gini kan. Kalau misalnya memang teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai Talenta, mungkin bisa drop pertanyaan. Kita tunggu dulu ya Mas Wahyu ya, mungkin sekitar 5 menit ya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan drop pertanyaannya sekarang gitu kan ya. Karena mumpung nih ada Mas Wahyu yang bisa menjawab. Mungkin Mas Wahyu mengingatkan dulu bahwa aku tambahan kali ya, bahwa di bulan ini masih ada kan ya, masih ada seminggu kan ya. Oh iya. Bener nggak? Promonya nih kayak perlu tahu juga sih teman-teman. Coba Mas Wahyu mungkin bisa menjelaskan promonya? Oke, jadi promo dari Talenta sendiri di bulan ini yang mungkin bisa join di bulan ini, at least kayak misalnya kita prosesnya di bulan ini, kita kasih 1 bulan free nih. Jadi kayak misalnya normalnya kan aktif di bulan depan, tapi kita kasih 1 bulan free lagi untuk di bulan selanjutnya. Jadi kalau implementasinya bisa jalan cepat, kita bisa sama-sama jalan cepat, tetap bisa digunakan dulu sistemnya, kita kasih masa aktif untuk 1 bulan. Jadi syaratnya cuma join di bulan ini aja sih sebetulnya gitu. Berkah Ramadan ya nama promonya ya. Iya bener, berkah Ramadan. Biar walaupun lagi pandemi gitu ya Mas Wahyu ya, Talenta masih berkah Ramadan untuk teman-teman sekalian yang mau pakai Talenta gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan sedikit sih Mas Wahyu dari Ibu Saraswati. Dia nanya sih bisa digunakan di Aceh nggak sih gitu katanya. Oke, kalau dari Talenta sendiri, karena kita cloud base, sebetulnya nggak ada isu terkait lokasi nih, selama ada koneksi internet, sistem kita bisa digunakan dimanapun, kapanpun sih, gitu. Jadi mungkin yang ada di Aceh, mungkin yang ada di Papua, dan lain-lain, kalau mungkin mau pakai Talenta, itu memungkinkan banget sih, karena regulasi pun nggak perlu khawatir, kayak misalnya tadi terkait update pajak dan lain-lain, itu akan kita bantu semua by sistem Talenta. Semua bisa digunakan, gitu, dimanapun. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya karena kita cloud base ya, jadi bisa digunakan di mana aja. Mungkin tambahan dari aku kali Mas Wahyu ya, bahwa teman-teman kita juga ada nih live demo Talenta, yang dimana kalau tadi kan baru sekilas nih Mas Wahyu mau jelasin dari katakan dari ini ya, dari sampulnya gitu ya, Talenta tuh apa sih. Tapi kalau mau lebih dalamnya, ikutin aja live demo, tapi nggak sekarang, itu kita akan ngadainnya tuh abis lebaran nanti. Jadi bisa leha-leha dulu, bisa liburan dulu gitu lah ya. Jadi setelah udah pengen pakai Talenta atau pengen tahu lebih dalam mengenai Talenta, boleh ikutan live demonya. Begitu. Betul. Jadi kalau tadi kan mungkin lebih ke perkenalan Talentanya aja nih. Tapi kalau mungkin yang pengen tahu gimana sih cara kerjanya Talenta, bentuknya kayak gimana sih, menunya segala macam, nanti bisa ikut live demo yang ini sih gitu. Iya, jadi daftarnya langsung. Betul, daftar langsung aja di makari.com/daftar Metalenta. Kapanpun daftarnya nanti kita di follow up oleh tim Metalenta untuk diingatkan live demonya kapan. Oke, mungkin Mas Wahyu ini kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Thank you banget Mas Wahyu udah sharing sama kita dari Talenta. Mungkin nanti boleh tetap stay. Kalau ada pertanyaan bisa Mas Wahyu jawab atau nanti aku informasikan ya teman-teman yang ingin bertanya mengenai Talenta, nanti aku kasih nih link WA-nya Mas Wahyu, bisa langsung kontak Mas Wahyu begitu. Oke, siap. Oke, thank you ya Mas Wahyu. Thank you Carla. Ya, thank you. Oke, teman-teman sekalian, aku ingatkan sekali lagi untuk tetap ikutin acara kita dari awal sampai akhir, karena kita akan bagi-bagi hadiah, mulai dari OVO Cash yang akan dipersembahkan oleh @terusdionoconsulting.id. Caranya gampang, untuk follow Instagramnya kita di @talentaco dan juga @terusdionoconsulting.id. Share pengalaman teman-teman selama mengikuti acara Insight Talenta hari ini. Kayaknya ini masih agak sepi sih, biasanya rame banget nih, nggak apa-apa, masih
masih ditunggu kok, acaranya masih ada panel yang akan kita ngobrol dalam mengenai PMK 44 ataupun solusi dari pemerintah untuk pebisnis dan juga karyawan. Nah, sebelum lanjut ke panel discussions, aku mau puterin beberapa video dulu untuk teman-teman. Boleh dibantu Talita? Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan PJS, sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Oke, teman-teman, itu dia beberapa video yang sudah kita putarkan. Dan juga aku mengundang Pak Rusdi, mengundang Mbak Astri, dan juga Mas Wiji. Nah, teman-teman, panel discussion-nya sudah masuk ke sesi panel discussions, yang dimana hari ini akan dipimpin atau dimoderatori oleh Mas Wiji ya. Halo Mas Wiji, apa kabar? Halo, siap Carla. Udah lama nih kasih, kita nggak ngantor ya Mas ya, udah lama nggak ketemu Mas Wiji juga gitu ya. Siap, biasanya Carla ada di belakang aku ya, tempat duduk aku ya. Oke, Mas Wiji, ini tuh sudah jadi sesinya Mas Wiji ya, 1 jam nih bisa ngobrol fire chat sama Pak Rusdiono dan juga Mbak Astri. Di sini pun nanti Mas Wiji bisa drop pertanyaan-pertanyaan tuh sudah ada ya, beberapa peserta dari kita nih sudah bertanya gitu ya. Mungkin bisa kali ya nanti Mas Wiji direct teman-teman juga gitu ya, kalau mau bertanya jangan lupa di drop pertanyaannya juga gitu. Dan Mas Wiji, silakan pimpin sesinya ya. Aku tinggalin Mas Wiji sejam ya. Nggak apa-apa ya? Siap. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Tadi saya lihat beberapa peserta ada yang datang dari Surabaya, Bandung, tentunya Jakarta, dan yang paling jauh itu tadi dari Aceh. Tadi ada Bu Surya dari Aceh. Ini luar biasa. Bu Surya ingin tahu lebih banyak tentunya tentang perpajakan atau insentif pajak yang telah diberikan oleh pemerintah terkait dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik, dalam diskus panel ini tentu saya masih menghadirkan Pak Rusdi yang tadi sudah mempresentasikan banyak sekali tentang pajak, terutama PPh 21 ya Pak ya. Memang PPh 21 ini menjadi concern baik bagi pengusaha maupun pekerja saat pandemi COVID-19 ini. Karena kalau menurut pandangan saya bahwa ketika PPh 21 ini dibebaskan gitu, artinya pendapatan yang diterima oleh karyawan ini dia full, dia tidak dipotong pajak. Dan harapan pemerintah adalah dari tidak adanya pemotongan pajak di karyawan ini, jadi karyawan ini bisa mendapat bisa menggelontorkan uangnya juga lebih pasti gitu. Jadi artinya ketika mereka menggelontorkan uang, konsumsi akhirnya bertambah dan konsumsi itu yang akhirnya menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, tidak hanya Pak Rusdi di sini, tapi ada lagi satu narasumber juga yang akan menjawab beberapa pertanyaan nanti daripada audiens, yaitu Mbak Astri Dian. Halo Mbak, selamat datang Mbak di diskusi ini. Oke, siap. Mbak Astri Dian ini adalah HR Manager dari PT Teguk Indonesia. Baik, selamat datang sekali lagi Mbak Astri Dian. Ya, terima kasih. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan pertanyaan baik kepada Pak Rusdiono maupun Mbak Astri Dian, saya mungkin bertanya kepada Pak Rusdiono terlebih dahulu kali ya Pak ya. Pak, dari beberapa, awalnya pemerintah memang telah mengeluarkan PMK Pak, nomor 23 tahun 2020, di mana ada beberapa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah.
Memang concern-nya balik lagi adalah PPh 21, tetapi ketika dicek di PMK 23, pemerintah hanya mengatur hanya 440 KLU. Kemudian tidak berlangsung lama, PMK 23 ini kemudian direvisi, kemudian menjadi PMK 44, di mana jumlah KLU-nya ditambah sama pemerintah menjadi 1062. Ini artinya pemerintah memberikan concern kepada pengusaha yang sangat terdampak bagi COVID-19. Sebenarnya menjadi pertanyaan adalah, dari beberapa insentif, Pak, yang diberikan oleh pemerintah di dalam PMK 44 ini, apakah sangat membantu pengusaha untuk bisa survive saat masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, baik. Tadi saya sebutkan bahwa PMK 44 itu ada paketnya sebenarnya ada 4. Jadi pasal 21 yang diterima yang diberikan kepada karyawan, kemudian pasal 22 itu mengenai impor, kemudian pasal 25 yaitu pengurangan cicilan PPh bulanan sebanyak 30%, dan terakhir adalah berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayarkan oleh pengusaha-pengusaha dalam kelompok UKM, yaitu pengusaha yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, dari keempat itu memang yang diterima oleh perusahaan adalah yang tadi saya sebutkan, pasal 25, pasal 22, dan UKM. Nah, memang dalam hal ini memang sebenarnya menurut saya yang bakal membantu adalah yang tentu saja tiga-tiganya, tapi pasal 25 juga sangat membantu. Karena 30% itu untuk mereka yang katakanlah yang cicilannya itu ratusan juta, itu cukup membantu. Dan memang kalau dilihat secara teknis, dia akan lebih mudah untuk perhitungan pajak di tahun berikutnya, gitu. Kemudian UKM juga. UKM dalam hal ini kan dia tidak harus membayar 0,5%, ya, 0,5%. Kemudian juga dengan surat keterangan maka dia tidak dipotong oleh si lawan transaksi. Jadi saya kira paket itu cukup membantu ya, meringankan beban yang dihadapi oleh perusahaan. Terutama karena dalam situasi yang belum menentu ini mereka sangat terbantu dengan inisiatif ini. Walaupun memang saya baca di hari ini memang sebenarnya kalau tadi saya baca hari ini pengusaha masih mengharapkan insentif yang lebih besar, karena katanya insentifnya totalnya baru 2% dari PDB. Itu yang masih, memang saya kira juga ya sebenarnya ya memang masih sedikit sih ya, masih sedikit. Karena UKM itu sebenarnya kan, katakanlah UKM juga, UKM memang itu juga pajaknya sangat kecil ya, 0,5%. Betul. Jadi mungkin membantu, tapi barangkali kalau memang ini dampaknya masih cukup lama, barangkali pemerintah juga harus mengkaji ulang sih insentif. Saya kira seperti. Oke, siap Pak Rusdi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, kemudian saya coba bertanya ke Mbak Astri Dian, Pak. Mbak Astri, ketika pemerintah memberikan insentif ini, kalau dari Teguk Indonesia, PT Teguk Indonesia, apakah ini sangat membantu Mbak bagi kegiatan bisnis untuk bisa bertahan juga Mbak di masa pandemi ini? Dan ketika masa pandemi ini apakah sangat berpengaruh terhadap gerak bisnis dari PT Teguk Indonesia sendiri, Mbak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas. Jadi di Teguk Indonesia ini kita saat ini sudah mendapatkan benefit di PPh yang 25, di mana kita itu di UMKM yang masuk dalam kita menerima 0,5%-nya, yang seperti tadi Bapak Rusdiono sudah sampaikan gitu. Kita terbantu nggak sih dengan 0,5% ini? Ya kita sangat terbantu, karena yang seharusnya 1%, saat ini kita menjadi 0,5% saja, di mana dana itu dapat kita alokasikan atau dapat kita masukkan ke pos-pos yang lain terlebih dahulu. Jadi menurut saya itu sangat membantu ya, gitu. Oke, baik Mbak Astri Dian, terima kasih Mbak atas jawabannya. Memang pemerintah memang berharap dari adanya insentif ini
para pengusaha bisa tertolong saat masa pandemi COVID-19. Dan pada akhirnya memang pemerintah ingin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh walaupun tidak terlalu signifikan dibandingkan dampak yang sudah terjadi di negara-negara lain, di mana banyak sekali negara yang saat ini sudah babak belur akibat pandemi COVID-19 yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi mereka bisa minus gitu. Nah, pemerintah berharap jangan sampai minus deh. Kalau bisa, ya nggak apa-apa, tumbuh 1% juga nggak masalah gitu. Yang penting jangan sampai minus. Dan akhirnya diberikan beberapa banyak insentif pajak dari pemerintah yang masuk ke dalam PMK 44 tahun 2020. Baik, untuk Pak Rusdiono dan Mbak Asri, kita akan cek apa saja penanya yang sudah diajukan oleh para audiens dulu ya Pak ya. Oke, ini salah satunya saya pilih dari Feni Kartika. Nah, saya mau tanya, jika karyawan yang mendapatkan insentif pajak resign di tahun berjalan dan di akhir masa kerjanya terdapat kelebihan potongan pajak, apakah kelebihan potongan pajaknya ini bisa dikembalikan? Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Rusdiono ya Pak ya. Dipersilakan Pak. Baik. Jadi sebenarnya ini dua hal yang berbeda ya. Insentif pajak ITP 21 dan pengembalian kelebihan potong. Itu dua hal yang berbeda. Kalau DTP pasal 21 sudah disebutkan bahwa dibayarkan langsung oleh pemberi kerja di masa yang bersangkutan. Ya. Jadi ketika misalnya katakanlah di masa Mei misalnya, orang tersebut berhak untuk mendapatkan insentif, maka jumlah yang seharusnya disetor ke kas negara diberikan kepada karyawan yang bersangkutan. Jadi cukup jelas. Sedangkan kalau mengenai kelebihan potong, misalnya dia itu berhenti di tengah tahun misalnya, maka itu hal yang berbeda. Karena memang kelebihan potong itu menjadi hak karyawan ya. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kalau yang apa namanya, yang PPh 21 DTP tadi, DTP 21 dibayarkan langsung di masa yang bersangkutan. Nah, yang kelebihan potong itu mungkin saja dia diberikan di apa namanya, ketika orang tuh berhenti bekerja gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya berhak gitu. Dua-duanya berhak. Karena kelebihan potong juga harus diberikan kepada karyawan, dan yang DTP 21 juga harus dibayarkan kepada karyawan. Jadi saya kira cukup jelas. Siap. Semoga pertanyaan dari Bu Fani tadi sudah sangat jelas tadi dijawab oleh Pak Rusdiono. Nah, ini sebenarnya Pak dari beberapa pertanyaan ini banyak yang bertanya tentang THR nih Pak. Ini tentang THR dan pajaknya. Nah, ini mungkin salah satu yang basic banget tentang THR. Mungkin Pak Rusdiono juga bisa membantu untuk menjawab. Saya publish dulu pertanyaannya Pak. Nah, dari Ibu Surya, ini yang dari Aceh nih Pak. Bagaimana baiknya menghitung THR yang tepat untuk prosedur dari pemerintah dan lain-lainnya? Nah, mungkin Pak Rusdiono bisa menjawab ini Pak, karena kalau dalam THR itu, kalau tidak salah ini diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2000 ya, tahun 2000 sekian ya Pak ya? Saya kira ya, kebetulan saya dulu memang pernah di HRD, jadi saya sedikit mengerti. Cuma saya agak kurang jelas pertanyaan ini, apa terkait dengan PPh 21 DTP atau perhitungan THR. Kalau perhitungan THR kan memang sudah diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016. Nah, di sana kalau nggak salah itu ada ada peraturan-peraturan yang kalau misalnya proporsional dengan masa kerja dan segala macam, saya tidak terlalu hafal, nanti bisa dicek di sana. Kalau memang pertanyaannya itu memang harus dicek di peraturannya. Tapi kalau pertanyaannya bahwa THR mendapat DTP 21, jelas tidak, gitu. Jadi kalau terkait dengan THR yang dikaitkan dengan DTP pasal 21, karena THR dan bonus juga itu menurut peraturan Dirjen Pajak
nomor 16 tahun 2016 bukan termasuk penghasilan yang teratur. Karena tadi disebutkan di PMK 24, jadi yang mendapat DTP adalah penghasilan yang tetap dan teratur. Karena THR dan bonus bukan teratur, maka tidak mendapatkan insentif DTP pasal 21. Saya kira gitu. Oke. Siap, berarti dalam tanda kutip THR yang didapat oleh karyawan itu tidak mendapatkan potongan PPh 21 di mana diatur dalam PMK nomor 44 itu ya Pak ya? Tidak, jadi bukan termasuk yang artinya pajak THR tetap di-store ke kas negara. Gitu. Oke, siap. Ya. Kemudian coba kita cari pertanyaan lain. Ini mungkin sudah tadi dijawab sama Pak Rusdiono ya Pak ya. Aku coba tampilkan dulu ya Pak ya pertanyaannya. Apakah penghasilan berupa tunjangan hari raya atau bonus yang diterima oleh pegawai termasuk dalam insentif PPh pasal 21 sebagaimana PMK 23 tahun 2020 ini dari Ibu Alda? Jadi tadi sudah jelas ya Pak ya? Ya, saya kira sudah jelas ya. Jadi ya. Bonus ya tidak termasuk penghasilan yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP. Itu sudah cukup jelas saya kira. Dan itu bisa dilihat juga di jadi DTP itu Dijen Pajak menerbitkan selalu menerbitkan apa yang disebut sebagai frequent question and answer, itu dibahas juga di sana, tidak mendapatkan insentif tersebut. Saya kira gitu. Oke, baik. Sambil menunggu lagi, mungkin para audiens atau para peserta pada diskusi pada hari ini bisa mengajukan pertanyaan kembali dan kita tunggu pertanyaannya. Kemudian sambil menunggu pertanyaannya, mungkin saya bertanya kepada Pak Rusdiono dan Mbak Astri. Pak Rusdi, kalau misalnya ini kan PMK nomor 44 2020 ini berlaku sampai dengan bulan September 2020 ya Pak ya. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Rusdi, apakah waktunya terlalu singkat Pak? Apakah perlu ditambah? Karena kalau dilihat dari pemberitaan sejumlah media bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini belum tahu kapan selesainya Pak. Iya. Ya memang sampai sekarang baru karena ini masih baru mulai gitu ya, masih agak terlalu awal mengatakan perlu diperpanjang apa enggak. Tetapi memang saya pribadi melihat bahwa kemungkinan ya kalau misalnya ngelihat situasi gitu ya, barangkali memang pemerintah perlu menambah atau memberikan perpanjangan lagi supaya ekonomi tetap jalan. Karena ketika misalnya PSBB sudah normal pun, sudah normal dalam arti normal baru, atau PSBB sudah dikurangi, maka bukan berarti ekonomi pulih secara instan. Jadi masih perlu waktu untuk pulih lagi. Sehingga barangkali perlu juga pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang. Saya kira gitu. Jadi saya sih berharap pemerintah memperpanjangnya. Gitu. Selain memperpanjang, ada lagi nggak Pak kira-kira bentuk insentif lain yang bisa diberikan pengusaha agar mereka bisa tetap bertahan saat pandemi ini atau pada saat krisis saat ini, Pak? Saya mempunyai klien yang begini, jadi sebenarnya yang boleh dibilang yang berdampak tuh bukan sektor-sektor yang sudah disebutkan di PMK saya kira juga, tapi sektor jasa. Sektor jasa juga akan berdampak akhirnya. Sekarang salah satu contoh gini, jadi jasa, katakanlah jasa hukum lah, jasa hukum. Ketika misalnya ada klien-kliennya yang mulai mengurangi kegiatannya, maka mereka jasanya juga harus berkurang. Dan mereka juga pasti akan terdampak untuk COVID-19 ini. Jadi ada beberapa klien yang cukup penasaran untuk mendapatkan insentif ini sih. Walaupun memang secara tidak langsung ya, tapi pada akhirnya mereka juga akan berdampak kalau memang pandemi ini masih cukup lama gitu. Saya kira mereka juga harus mendapatkan insentif. Saya kira gitu. Jadi perlu juga dipertimbangkan untuk diperluas. Gitu. Oke. Siap. Oke, aku coba bertanya kepada Mbak Astri. Mbak Astri, kalau misalkan dari sudut pandang perusahaan ya Mbak ya, nah
ini kan masa insentif pajak ini berlaku sampai dengan bulan September 2020 ini. Kalau dari Mbak Asri sendiri, kira-kira dari sudut pandang pengusaha, apakah waktunya ini terlalu singkat atau apakah meminta pemerintah untuk memperpanjang gitu? Seperti apa, Mbak? Oke, saya akan jawab dari sisi pengusaha. Jadi gini, Ya. ketika kita diberikan benefit sepanjang kira-kira 6 bulan ya dalam keadaan COVID-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, kalau Betul. kita melihat apakah itu terlalu panjang, terlalu pendek, atau gimana gitu. Kalau menurut saya sih sementara itu sudah cukup baik gitu. Maksudnya sudah cukup membantu untuk kita pengusaha. Tetapi harapan kita dari pengusaha ini dan juga karyawan tentunya ya gitu yang nantinya akan terdampak di PPh 21-nya DTP itu, maka kita berharap itu akan bisa diperpanjang karena dari pemotongan-pemotongan itu kan kita bisa sisihkan untuk hal yang lain seperti itu. Jadi memang kita sangat berharap bagaimana pemerintah melihat lagi ketika kita belum selesai di akhir tahun itu mungkin bisa diperpanjang kembali gitu sih. Oke, siap Mbak Asri. Sebenarnya aku juga mau bertanya kepada Mbak Asri. Nah ini kan Teguk Indonesia sektornya adalah food and beverage, Mbak. Nah di masa COVID krisis seperti ini, dampaknya sangat besar nggak sih Mbak ke industri food and beverage ini, Mbak? Oke, kalau untuk di F&B sendiri itu kita bisa lihat secara global itu memang tidak terlalu terdampak secara signifikan. Begitu juga dengan Teguk Indonesia, di mana kita itu tidak mengalami dampak yang sangat serius. Ya karena mungkin satu, kita ada di sektor F&B. Yang kedua, mungkin kita tidak ada di dalam tenan-tenan mall, jadi kita memang standing alone. Jadi memang kita memiliki otoritas buka tutup itu ya menyesuaikan dengan peraturan pemerintah gitu. Karena yang ketiga kita juga menyediakan jasa makanan online ya. Maksudnya kita mengirimkan minuman secara online gitu. Jadi memang itu sangat membantu selain bagi karyawan kita juga kita ke sektor yang lain sih gitu. Ke transportasi online juga kita ikut menyumbang seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Rusdiono. Pak, ketika tadi Mbak Asri mengatakan bahwa ternyata industri food and beverage ini tidak terlalu berdampak signifikan Pak terhadap krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya industri mana Pak yang paling kena pukulan berat dari COVID-19 ini, dan dengan adanya PMK ini mereka sangat membantu sekali Pak? Baik. Sebelum pandemi ini ya, kalau kita lihat di di tren di masyarakat, maka di tren masyarakat tuh dulu itu orang itu sering posting di medsos gitu ya, posting dia pergi kemana gitu ya. Nah sekarang bayangin aja dengan adanya pandemi ini mereka tidak pergi kemana-mana gitu. Jadi pasti salah satu yang paling berdampak adalah sektor pariwisata. Kemudian perhubungan itu juga sangat berdampak. Kita lihat bahwa saya lihat di website itu ya, mereka yang kayak maskapai penerbangan sudah sangat turun ininya ya, sangat turun omsetnya. Kemudian perhotelan juga sangat berdampak. Jadi sektor pariwisata sangat ini. Tapi kalau sektor pangan dan minuman tentu saja itu saya kira sih masih bisa ya, karena orang kan kalau saya lihat juga jadi seperti inilah. Jadi orang itu balik ke basic needs gitu lah. Basic needs orang itu kan ada makan dan minum gitu. Karena ya dimanapun dia berada, di rumah atau di mana kan pasti makan dan minum tuh memang dibutuhkan gitu. Jadi saya kira memang dampak yang paling besar adalah mungkin di sektor-sektor yang barangkali pariwisata yang sangat-sangat terasa sih. Sangat terasa ya Pak ya. Oke. Ya. Kalau dari sudut pandang kayak industri padat karya Pak, termasuk salah satunya adalah yang paling banyak di Indonesia itu adalah tekstil ya Pak ya, garment ya Pak ya. Nah ini kalau dilihat adanya COVID-19 ini kira-kira dampaknya sangat besar nggak sih Pak kepada mereka Pak di industri padat karya sendiri Pak?
Ya kalau dari sektor tekstil misalnya, tekstil itu sebelum pandemi pun sebenarnya sudah cukup repot ya. Mereka sudah apa namanya, sudah banyak masalah lah saya kira ya, di Jawa Barat terutama itu misalnya banyak masalah juga. Dan apalagi sekarang dengan adanya pandemi, karena kan kalau boleh dibilang baju itu sekarang kan orang udah sementara nggak perlu beli baju gitu. Jadi ya, jadi memang berdampak sangat berasa ke mereka itu. Saya ada klien yang mereka supply bahan kimia untuk pabrik tekstil, dia sudah berencana untuk jualannya satu saja, karena tadinya sekarang ada dua perusahaan, dua PT, tapi mereka juga bilang sama saya nanti yang jualan satu aja katanya. memang merger ya Pak ya, atau bagaimana Pak? Ya, bukan merger, tapi sementara mereka yang jualannya satu saja, jadi mungkin PT yang satu akan sementara untuk dinonaktifkan, saya kira gitu. Oke, gitu sih. Siap. Baik, untuk Mbak Astri ada pertanyaan nih Mbak dari Ibu Surya. Aku coba tampilkan pertanyaannya. Boleh. Ya, mau tanya, kalau saya mau mengurangi karyawan karena pandemi COVID ini, posisi saya mengurangi karyawan yang tidak tepat, tetap, atau masih dalam status kontrak. Hak-hak apa saja yang bisa karyawan tersebut dapatkan, ya Pak? Sebenarnya pertanyaan ini lebih enak kalau dijawab sama Mbak Astri, karena posisinya sebagai HR ya Mbak ya. Jadi tahu apa strategi yang bisa dilakukan oleh HR ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dipersilakan Mbak Astri bisa menjawab pertanyaannya Ibu Surya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Suryah yang dari Aceh ya. Oke, jadi gini Ibu, untuk hak-hak apa saja sih yang diterima karyawan pada saat dia harus diberhentikan pada saat COVID? Jadi yang pertama kita lihat kembali ke kontrak yang tertuang di dalam kertas, gitu. Di dalam situ pasti tertulis hak dan kewajiban karyawan. Ada beberapa perusahaan yang menuliskan bahwa ketika diputus kontrak, diputus saat kontrak belum berakhir atau di tengah-tengah kontrak, itu akan diberikan gaji sisa kontraknya. Tapi ada juga yang tidak mencantumkan gitu. Ada juga yang mencantumkan bahwa ketika diberhentikan di tengah kontrak, maka tidak akan dibayarkan untuk sisa gajinya hingga akhir kontrak. Nah, jadi di sini kembali lagi nih dari Ibu Surya, bagaimana yang pertama bagaimana mengontrak karyawan di awal. Apakah statement seperti itu tertuang di dalam kontraknya atau tidak? Tapi jika memang tidak tertuang, kembali lagi kita lihat lagi nih, itu dikurangi secara permanen atau hanya dirumahkan sementara. Jika memang dirumahkan sementara, maka di bulan pertama itu hanya mendapat 75%, bulan kedua 50%, bulan ketiga itu 25%. Tetapi ketika dia dirumahkan secara permanen dan tidak akan digunakan kembali, maka Ibu Surya ini perlu maksudnya gini, secara manusia gitu, secara manusiawi, secara dilihat dari kekeluargaan, nggak dilihat dari background perusahaan gitu, boleh memberikan dalam artian apa ya, seperti santunan, maksudnya dengan kerelaan ya dari Ibu Surya sendiri gitu, mau berikan saya berhentikan kamu dengan satu kali gaji, saya berhentikan kamu dengan 1,5 kali gaji, itu terserah gitu. Jadi kembali lagi yang pertama tergantung dari kontraknya, dan yang kedua tergantung dari apakah dia dirumahkan secara permanen atau dia dirumahkan secara sambil menunggu COVID selesai, seperti itu. Oke, siap. Baik, tapi kalau ada satu ini Mbak, ada beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial sebenarnya Mbak. Kemarin saya baca, kalau misalnya karyawan dengan statusnya dirumahkan sementara pada saat mau Lebaran seperti ini, apakah dia berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya Mbak atau THR? Oke, kalau untuk THR itu kita dari perusahaan itu wajib menurunkan. Jadi memang jika statusnya dirumahkan sementara itu wajib untuk diturunkan dari pengusahanya atau dari perusahaannya. Tetapi jika memang belum bisa
memberikan THR itu pada hari raya sekarang, itu bisa dialihkan ke bulan Desember gitu, maksudnya ke hari raya yang lain, maksudnya misalkan nih ada karyawan Kristiani dan karyawan Muslim gitu. Nah, sekarang pengusaha ini punya uangnya hanya 50%. Ya mungkin kita berikan dulu kepada karyawan yang Muslim, sebagian kita akan berikan ke karyawan Kristiani ini ketika di hari rayanya mereka gitu. Itu masih diperbolehkan. Yang kedua, kita harus juga cicil gitu dalam jangka waktu 1 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi memang diturunkan atau tidak itu wajib diturunkan, tapi dengan 2 syarat, bisa di hari raya keagamaan karyawan tersebut atau dilakukan dengan cicilan. Misal di bulan ini 25%, di bulan depan 25%, di bulan selanjutnya sampai itu lunas gitu. Oke. Tapi, ini juga mengacu pada ini juga mengacu pada surat edaran ya, Mbak ya? Surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Ya, itu yang terbaru dikatakan seperti itu. Seperti itu, ya. Oke. Satu lagi pertanyaan, Mbak, yang mungkin banyak di media sosial itu bertanya-tanya gitu, Mbak. Nah, kalau saya adalah karyawan PKWTT, kemudian saya diberhentikan sebelum hari raya Lebaran, nah, apakah karyawan PKWTT ini berhak mendapatkan THR atau tidak? PKWT ya, sorry Mbak, PKWT ya Mbak ya, bukan PKWTT. Iya, betul. Oke, PKWT. Kalau untuk PKWT yang di-resignkan atau itu dirumahkan permanen ya? Iya. Dirumahkan permanen itu sebenarnya sih seharusnya mendapatkan ya, tapi itu tergantung kembali kepada pengusahanya gitu. Apakah pengusahanya memang ingin mengeluarkan atau tidak, seperti itu sih. Oke. Siap, Mbak Astri. Nah, untuk saat ini ada satu pertanyaan yang menurut saya cukup detail untuk ditanyakan. Tapi saya tidak mau bicara saat ini. Mungkin untuk pertanyaan dari Eka Wirajuang Daurohmah ini, mungkin saya akan minta Carla untuk take over. Jadi nanti Bu Eka mungkin bisa mungkin mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak Rusdiono maupun Ibu Astri. Oke, mungkin kepada Carla coba bisa untuk take over untuk Eka. Seperti itu. Oke, thank you banget Mas Wiji. Nah, ini untuk Ibu Eka Wirajuang Dauromanya udah aku hidupin allowance untuk hidupin mic. Caranya gampang Bu, di layarnya itu ada mungkin pilihan ya. Posisi yang seperti ini, di bawahnya ada yang tanda untuk hidupin cam dan juga hidupin mic. Mungkin Ibu Eka bisa hidupkan mic-nya, biar bisa ngobrol langsung sama Pak Rusdiono dan juga Mbak Astri nih. Gitu, karena memang pertanyaannya nih kayaknya lebih dalam gitu ya Mas Wiji. Tadi aku tanya-tanya sih. Betul, lebih teknis. Betul. Lebih teknis gitu. Dan aku ingetin lagi juga nih untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung, jangan lupa untuk drop pertanyaannya, karena kita akan mengundi 6 penanya terbaik atau 6 penanya untuk bisa mendapatkan GoPay dari kita. Nah, oke. Halo Mbak Eka. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Iya, Mbak Eka. Mbak Eka, apa kabar Mbak Eka? Alhamdulillah, baik juga. Masih WFH Mbak Eka di kantornya? Masih, kebetulan remote aja kerjanya. Oh, remote. Mbak Eka ini dari mana Mbak? Mungkin bisa perkenalkan dahulu? Saya dari Jogja. Kebetulan saya juga ada pegang dari dari lembaga bantuan hukum. Selain itu saya juga ada freelance juga. Jadi ya beberapa lah. Ada kerjaan di accounting, ada kerjaan di bantu finance di bantuan hukum seperti itu. Oh gitu, oke. Nah, Mas Wiji ini Mbak Eka-nya sudah on mic-nya, boleh dilanjutkan Mas Wiji ya? Oke, siap Mbak Eka. Oke, Mbak Eka, silakan bertanya baik kepada Pak Rusdiono maupun Ibu Astri atau Mbak Astri dari pertanyaan Ibu Eka. Oke, baik. Untuk Pak Rusdiono, saya ingin menanyakan kan tadi kan dari PMK yang dikeluarkan pertama kali kan jumlah KLU-nya kan hanya beberapa ratus, kemudian di update lagi, ditambah lagi ada beberapa ribu. Nah, apakah jumlah KLU itu sebenarnya
dari perusahaan yang mengajukan ataukah dari pemerintah yang memberikan daftarnya seperti itu? Dari pemerintah Bu, dari DJP dalam hal ini. Jadi sebenarnya kalau Dijen Pajak maksud saya, dari Dijen Pajak. Jadi yang menerbitkan Dijen Pajak. Jadi kalau misalnya perusahaan yang Ibu bantu gitu ya, yang Ibu tangani itu mengajukan tapi tidak termasuk dalam KLU, pasti ditolak gitu. Tapi kalau termasuk dalam KLU yang mendapatkan insentif, dia akan ada notifikasi dikabulkan gitu sih kurang lebih isinya gitu. Dan itu untuk sebenarnya pertimbangannya, maaf Pak, untuk pertimbangannya pertimbangan dalam arti bahwa kenapa diberikan gitu ya. Saya Iya, kira pemerintah kalau dilihat dari perkembangannya yang semula di PP 23 di PMK 23 itu hanya sekitar 100 kalau nggak salah, kemudian berubah dan ditambah menjadi 1.000 lebih, maka sebenarnya pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa itu sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19, saya kira sih gitu. Walaupun mungkin sebenarnya akan lebih banyak lagi barangkali kalau memang pandeminya bisa berkelanjutan. Tapi yang dipertimbangkan adalah mereka atau KLU yang memang secara secara langsung terkena dampak COVID-19, saya kira sih gitu. Itu Mbak. Ini kan untuk sampai ke September ya Pak. Nah, apakah akan ada penambahan lagi sekiranya menurut Bapak KLU ini? Mungkin. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kalau dari klien saya itu ada beberapa yang sekarang di bidang jasa gitu ya, mereka juga mulai merasakan dampak dari COVID-19 karena kontrak-kontrak mulai dikurangi gitu-gitulah, yang bisa dikerjakan sendiri gitu. Jadi pada akhirnya mereka juga akan kena dampaknya sih saya kira gitu. Karena kalau dilihat sekarang kan lebih banyak di sektor-sektor yang real ya, industri, kemudian perdagangan gitu sih. Gitu Bu. Tapi belum ke jasa saya kira ke jasa. Iya. Untuk pemberian insentifnya sendiri, apakah itu dari 100% yang pajak yang harusnya dibayarkan atau ada hanya berapa persennya, Pak? 100% Bu. Jadi 100% dalam arti gini, kalau memang tadi yang saya sebutkan, jadi persyaratannya terpenuhi. Perusahaannya ada di KLU yang disebutkan atau didaftar. Kemudian di perusahaan-perusahaan yang di kawasan berikat. Jadi KLU-nya dan artinya syarat perusahaan dipenuhi. Kemudian syarat karyawannya ya, dalam ini mereka mempunyai NPWP, kemudian penghasilannya tidak melebihi 200 juta disetahunkan ya pada masa itu. Jadi sekali lagi pada masa itu disetahunkan. Jadi misalnya, kan tadi saya sebutkan bahwa mungkin di bulan April dia mendapatkan insentif, bulan Mei belum tentu. Kalau misalnya penghasilan bruto disetahunkannya lebih dari 200 juta, gitu Bu. Terus kemudian dihitung berapa, nah jumlah itu yang diberikan kepada karyawan. Jadi misalnya setelah dihitung, misalnya karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan katakanlah 2 juta, maka 2 juta itu kalau yang normal kan disetorkan ke kas negara Bu, jumlah 2 juta itu. Nah itu diberikan langsung kepada karyawannya, dibayarkan kepada karyawannya, gitu. Jadi diberikan kepada karyawannya, tidak disetorkan. Jadi tetap perusahaan menghitung, tetapi tidak menyetorkan ke kas negara uang itu, tapi diberikan kepada karyawan. Mekanismenya seperti itu. Gitu. Iya. Berarti pemberian intensif ini belum tentu setiap bulan dapat ya Pak ya? Belum tentu. Sekali lagi dihitung pada masa itu disetahunkan, gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya sebutkan bulan misalnya masa April penghasilannya misalnya 15 juta dikalikan setahun kan kurang dari 200 juta. Yang bersangkutan berhak. Tapi kalau misalnya katakanlah di masa Juni misalnya, masa Juni dia itu penghasilannya 17 juta, maka kalau disetahunkan kan lebih dari 200. Dia tidak berhak. Gitu Bu. Jadi bisa berhak, bisa tidak. Itu sih Bu. Iya.
Bagaimana Terima Ibu kasih Eka? Pak informasinya Sudah jelas? atas penjelasannya sudah jelas. Wah, Terima siap kasih. Ibu Eka. Ibu Eka, Ibu Eka ini sepertinya mau tahu lebih detail Pak tentang PMK 44 ini. Jadi Silakan. PPH sebagai gambaran ya Ibu Eka. Jadi PPH Iya. 44 ini sebenarnya ada revisi Bu dari PMK 23. Untuk PPH 21 sendiri di PMK 23 itu hanya mengatur 440 KLU, klasifikasi lapangan usaha. Kemudian kalau untuk PPH untuk di PMK 44 yang terbaru ini ada 1062. Jadi luar biasa signifikan penambahan jumlah sektoralnya. Tadi mengacu pada pernyataan dari Pak Rusdiono, tidak menutup kemungkinan ke depan jumlah KLU-nya mungkin akan ditambah. Termasuk salah satunya yang tadi ada pesan khusus dari Pak Rusdiono ada terkait dengan perusahaan jasa. Seperti itu Ibu Eka. Oke. Ya, oke. Mungkin, terima kasih Ibu Eka atas pertanyaannya. Oke, halo Carla. Sama-sama atas penjelasannya. Oke, Siap. terima kasih Mungkin ya, ada satu Mbak lagi Eka. pertanyaan yang mungkin bisa diajukan atau dibuka mic-nya, yaitu dari Boleh. Mbak Belinda Adisti. Sepertinya Mbak Belinda juga ingin tahu lebih banyak tentang PMK 44 ini. Oke, Mbak Belinda juga sudah saya hidupkan ininya, Oke. mic-nya gitu ya. Boleh dihidupkan aja Mbak Belinda, ada di layarnya, ada pilihannya. Mungkin FVPod sekarang penampilannya boleh dihidupkan saja, ada tanda untuk hidupin mic-nya Mbak Belinda. Halo. Oke, halo Mbak Belinda. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mbak Belinda dari mana nih Mbak Belinda? Ya, saya dari Tangerang. Oh, Tangerang. Sekarang dari kantor apa gitu tuh? Apakah sekarang juga WFH Mbak Belinda? Oh, saya dari PT Nata Koneksi Indo Digital. Kebetulan kalau untuk saya di bagian HRIGE, saya standby di kantor. Oh, standby di kantor. Tapi yang lainnya WFH Mbak? Atau bagaimana? Iya, Atau memang benar, yang lain WFH. Oh gitu. Oke. Mungkin Mbak Belinda tadi sudah nanya gitu ya Mas Wiji ya. Boleh dibantu aja oleh Mas Wiji? Oke, Mbak Belinda. Halo, selamat siang Mbak Belinda. Ya, selamat siang Mas Wiji. Oke, siap. Mbak Belinda sepertinya pertanyaannya juga mengacu kepada Pak Rusdiono nih. Pak Rusdiono, mohon maaf nih, banyak sekali pertanyaan yang mau di-deliver ke Bapak nih, karena terkait dengan PMK 44 nih. Oke, kepada Mbak Belinda dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Rusdiono. Iya, Pak Rusdiono, apakah kebijakan insentif pajak ini akan menyetujui semua pengajuannya? Terlebih dari perusahaan yang tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya dari KLU ya. Cuman apakah memang perusahaan telah memenuhi persyaratan, tapi apakah kemungkinan akan semua disetujui? Kan mengingat mungkin banyak ya perusahaan yang pada saat ini mengalami kesusahan karena pandemi ini gitu. Jadi begini Bu, sekali lagi syaratnya tadi adalah bagi perusahaannya adalah termasuk di KLU. Kemudian perusahaan yang terdaftar di KITE ya, yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor. Dan kemudian perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan berikat. Kalau itu syaratnya terpenuhi, pasti disetujui, pasti disetujui. Bahkan saya boleh share di sini, ada klien saya, sebenarnya saya kemarin sempat begini, jadi ketika dia mengajukan, sebenarnya dia mengajukan coba-coba gitu, ternyata dapat. Nah, tetapi setelah saya cek kok tidak termasuk di KLU. Ya. Nah, kemudian saya sarankan coba cek lagi kenapa dapat. Ternyata KLU-nya sudah berubah, KLU yang termasuk di dalam list. Jadi sekali lagi, kalau KLU-nya di dalam daftar pasti disetujui. Gitu. Nah, kalau memang ragu-ragu bisa langsung aja daftar jadi diklik di KSWP, nanti bisa kalau barangkali KLU-nya sudah berubah gitu ya, pasti disetujui. Jadi kalau ada di dalam daftar pasti disetujui, gitu. Jadi boleh dicoba, pasti disetujui, ya. Tetapi harus memenuhi syarat yang tadi, perusahaannya ada di KLU yang didaftar atau di kawasan berikat dan lain gitu. Tapi pasti disetujui. Gitu.
Kalau untuk pencairan dananya sendiri Pak dari pada saat perusahaan pengajuan itu berapa waktu ya lamanya? Gini Bu, jadi mekanismenya tidak ada pencairan dana sih Bu. Jadi mekanismenya adalah kalau dalam hal pasal 21 maka tadi saya jelaskan bahwa mekanismenya adalah perusahaan tetap menghitung, jadi menghitung kewajiban atau kewajiban pajak yang terutang dari setiap karyawan. Kemudian kalau biasanya setelah dihitung dihitung kemudian setor atau bayar ke kas negara, maka uang tersebut ya diberikan kepada karyawan. Jadi kalau di pajak itu kan sebenarnya ada tiga langkah ya, menghitung, menyetor, melapor gitu ya. Itu juga dilakukan, tetapi ini agak beda. Menghitungnya tetap, menyetornya kalau biasanya menyetor ke kas negara, maka menyetor ke orang yang bersangkutan gitu. Melapor tetap harus gitu. Jadi sekali lagi tidak ada mekanisme dapat dari pemerintah, bukan. Tapi mekanismenya adalah yang tadinya pemerintah dapat, pemerintah nggak dapat gitu. Jadi jumlah itu diberikan kepada karyawan gitu. Oke, baik Pak Rusdi, terima kasih sudah jelas. Sama-sama. Terima kasih juga Bu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Mbak Belinda atas pertanyaannya. Oke, baik. Kalau saya lihat tidak ada lagi pertanyaan di dalam list ini, Pak. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Rusdiono telah memaparkan tentang PMK 44 2020 secara detail dan secara keseluruhan, terutama tentang PPh 21 ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Oke, siap. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mbak Asri, Mbak. Dari Mbak Asri saya juga punya dapat beberapa insight, terutama tentang bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap food and beverage. Jadi Mbak Asri adalah usahanya juga salah satu yang cukup beruntung ya Mbak ya. Jadi bisa survive dan masih bisa tetap tenang dan nyaman ketika situasi krisis akibat pandemi COVID-19 ini. Baik, Mbak Asri dan Pak Rusdiono, semoga sukses terus dalam karirnya. Terima kasih banyak Pak atas diskusi ini. Kemudian saya kembalikan ke Carla. Oke, Mas Wiji, terima kasih Mas Wiji, Pak Rusdi, dan juga Mbak Asri sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini gitu ya. Kita diskusi tadi udah menarik banget gitu ya. Memang banyak banget insight untuk teman-teman pebisnis dan juga finance. Mungkin di sini ada HR dan juga finance yang bergabung bahwa apa sih dari manfaat PMK yang sudah di-announce oleh pemerintah gitu ya untuk sebagai solusi COVID-19 ini. Oke. Boleh kalau yang Mas Wiji, Pak Rusdi sama Mbak Asri mau pamit, boleh matikan Mika dan juga cam-nya. Terima kasih sekali lagi dan juga untuk teman-teman. Ini mungkin waktu yang sangat dinantikan ya. Tadi sudah di woro-woro dari awal bahwa kita akan bagi-bagi OVO Cash dari rusdionoconsulting.id. Caranya gampang, follow Instagramnya talentaco dan juga rusdionoconsulting.id. Share pengalaman teman-teman dan juga opini teman-teman mengenai Insight Talenta pada pagi hari ini. Tadi terutama ada Mbak Belinda sama Mbak Eka, thank you yang sudah tadi kita kasih kesempatan open mic. Anyway, ada surprise buat kalian bahwa kita akan bagi-bagi GoPay untuk Mbak Belinda dan juga Mbak Eka. Drop handphonenya ke kita di kolom chat, nanti akan di-follow sama saya bahwa kita akan langsung kirimkan saldo GoPay ke handphonenya Mbak Belinda dan juga Mbak Eka. Sekali lagi, Mbak Belinda, Mbak Eka, selamat sudah mendapatkan GoPay dari kita. Nanti tolong drop ini ya nomor handphonenya. Nah, nextnya nih, boleh Talita bantu Carla untuk bisa share screen. Kira-kira kita akan mau mengundi 4 orang beruntung daripada teman-teman yang sudah bertanya pada pagi hari ini akan mendapatkan saldo GoPay dari acara Insight Talenta. Boleh Talita dibantu? Dan juga teman-teman nih, aku ingatkan sekali lagi untuk bisa menyampaikan pendapat teman-teman. Kira-kira next-nya nanti Insight Talenta tuh mau bawainnya topiknya apa gitu ya. Jadi kita bisa sambil
kayaknya 4 orang penanya aja ya, berarti 4-4-nya menang nih, berarti nggak usah diundi sih Talita. Berarti ada Mbak Eka, Mbak Belinda, Mbak Alda, Mbak Feni. Oke, nggak apa, nanti 4-4-nya akan kita follow up dan kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi thank you yang sudah bergabung sama Insa Talenta, Mas Wiji, Pak Rusdi, Mbak Astrid. Thank you sekali lagi. Dan juga ingatkan abis libur lebaran kita akan ada live demo yang akan diselenggarakan nanti. Silakan daftarkan dirinya di mekari.com/daftar-meet-talenta yang ingin mengetahui mengenai talenta lebih dalam lagi. Oke, kalau begitu Mas Wiji, Pak Rusdi, Mbak Astrid, kita sama-sama pamit. Terima kasih untuk peserta yang sudah join pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Insa Talenta berikutnya. Siap. Oke. Selamat Siap, liburan Pak. semuanya. Terima kasih Pak Rusdi, Mbak Astri. Salam. Yuk, terima kasih. Selamat liburan ya semuanya. Dan kita minal aizin wal faizin dari Talenta. Steak Hotel by Holy Cow sebagai brand pelopor steak Wagyu dengan harga bersahabat. Sebagai brand yang bergerak di bidang kuliner, Steak Hotel by Holy Cow sendiri mengedepankan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Karenanya, operasional dan kerjasama tim yang baik penting bagi bisnis kami. Semenjak ada Talenta itu kita paperless, jadi cukup dengan satu klik sudah langsung masuk di hari itu juga dan di detik itu juga. Ke Talenta sendiri kan kita sekarang udah ada di handphone ya, ketika kita membutuhkan data karyawan sendiri yang memakai aplikasi Talenta itu sekarang udah nggak sulit lagi, dia bisa lihat sendiri ke aplikasinya sehingga memudahkan karyawan maupun HR untuk berkomunikasi langsung mengenai kebutuhan karyawan. Terima kasih dan sukses terus untuk Talenta.